Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jami'ir rasulillah anbiya ila malakatina wa ala وجميع الأفراد والمؤمنين من هذا آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جدنا وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى عبد الشيخ هاشم الشريف سيد الإسلام جناتنا صبر وشان صبر وديك شكرا أحيان حلمي وإلى حضرة الشيخ إحسان محمد دحلان الجنبسي وإلى حضرته جميعا والدينا ومشايخنا وإلهنا لرضا الله شفاعة رسول القضاء شفاء مرضى نصر من أفادتنا فتنة الفاتحة لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر مقبول وصل شأن ظاهرا بيتنا في الدين والدين الآخرة دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولدينا لأحبابنا وشيخنا في الدين وعلى أن يهدينا الله ينور قلوبنا مع الهدى والتقوى والعفاف إلى محنة الامتحان سيد ولد عهدنا سامعة وفرينة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنعمت عليهم. Itu mana dekat muruk itu. Muruk itu. Kejutan. Kamu harus kayak ini. Yo. Mau pilih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sabar, katanya sabar itu adalah obat yang pahit, minuman yang tidak menyenangkan, tidak enak, tapi barokai, bisa menarik segala kemanfaatan dan menolak segala bahaya. Kalau ada obat yang seperti ini, maka orang yang berakal maka akan memaksakan dirinya untuk minum walaupun dalam keadaan pahit. Katanya pahit sebentar tapi enak 1 tahun. Wa ammal manafi, anapun utai piro-piro kemanfaatan allati yajlibu as-sabru, yang diperoleh oleh sabar, jadi ditarik oleh sabar, ada manfaat. Katanya sabar itu ada 4 macam sabar itu. Ada sabar ala ta'ah, sabar melaksanakan ketaatan. Sabar menjauhkan diri dari kemaksiatan, nomor 2. Nomor 3, sabar dari kelebihan harta, kelebihan dunia. Jadi tidak mengambil lebih-lebih, pokoknya cukup gitu. Yang keempat, sabar dari ujian-ujian dan musibah-musibah. Kalau orang itu sudah bisa
menahan pahitnya sabar dan bisa sabar dalam 4 tempat ini: sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauhkan diri dari kemaksiatan, sabar menjauhkan diri dari lebihnya harta dunia, dan sabar ada ujian dan ada musibah, maka akan bisa berhasil orang itu mendapatkan ketaatan dan kedudukan-kedudukan, peringkat-peringkat yang ada dalam ketaatan itu. Di antaranya yang berupa istiqomah, dan pahalanya istiqomah yang besar sekali besoknya kalau sudah ada di akhirat. Dan orang ini tidak akan melaksanakan kemaksiatan, dan bala dunia tidak akan terkenal. Terus dosa-dosa yang akan diperoleh besok di akhirat tidak akan mendapatkan, karena dia sudah tidak bisa melaksanakan kesabaran. Di samping pahala tidak akan hilang ketika dia mendapatkan ujian. Orang mendapat musibah, bisa sabar itu kan pahalanya besar sekali. Itu tidak akan hilang karena sudah bisa tabah menghadapi ujian. Wah, kalau gitu orang ini sudah mendapatkan peringkat ketaatan, dan ketaatannya ya pahalanya, ketakwaannya, zuhudnya, dan akan mendapatkan gantiannya pahala yang besar dari Allah SWT. Ini kalau diperinci hal yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah SWT. Itulah kemanfaatan kita melaksanakan kesabaran. Jadi dengan sabar kita bisa melewati 4 hal itu. Ya bisa taat, ya bisa tidak maksiat, ya bisa zuhud karena tidak akan mengambil lebih-lebih dari dunianya, dan ketika ada ujian, ada musibah, bisa sabar. Pahalanya besar sekali. Adapun menolak bahaya itu akan menyenangkan, pertama dari bebannya orang yang gondok. Jadi wong Jawa wis ora duwe rasa mangkel karo apa sing menimpa pada dia itu, karena sudah sabar. Gak ngersulo. Dan dia itu seenak juga besoknya di akhirat tidak mendapatkan siksa karena sabar. Jadi sabar itu bisa mendapatkan manfaat, bisa menolak bahaya. Dengan sabar tidak akan ada dalam hati rasa mangkal, marah. Rasulullah besoknya di akhirat tidak akan mendapatkan siksa.
Tapi kalau dia tidak bisa, tidak kuat Kamu nasi dan anu ke kakak ya. melaksanakan sabaran, terus dia gondok, maka manfaatan-manfaatan itu akan hilang, tidak dapat manfaatnya. Yang datang itu akan bahayanya, karena tidak sabar menanggung beratnya ketaatan. Karena dia tidak bisa menanggung beratnya ketaatan, akhirnya nggak bisa melaksanakan taat. Dia tidak bisa sabar menjaga ketaatan, akhirnya pahalanya hilang. Dia tidak sabar terus melaksanakan ketaatan, ya nggak sampai pada peringkat yang ada dalam ketaatan itu. Istiqomah tidak bisa istiqomah gara-gara nggak bisa sabar. Masalah kemaksiatan, dia tidak sabar untuk menjauhkan diri dari maksiat, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Dia tidak sabar mengambil secukupnya saja, ya akhirnya berlebihan, sehingga sibuk dengan hudulid dunia. Tidak sabar adanya musibah, ya tidak dapat pahala, tidak dapat pahala sabar, malah dia akan banyak gondok, marah, mangkal, sehingga tidak mendapatkan gantinya. Sebabnya apa? Ya karena tidak sabar. Sehingga dengan demikian orang ini akan mendapatkan dua musibah. Satu, tidak mendapatkan sesuatu. Nomor dua, tidak mendapatkan pahala dan gantinya. Dan akan datang hal yang tidak diinginkan, tertutupnya sabar. Makanya ada ungkapan, orang kok tidak sabar adanya musibah, yaitu lebih besar daripada musibahnya sendiri. Irmanus sabri ala musibah asyaddu minal musibah. Tercegahnya sifat sabar ketika adanya musibah itu lebih amat daripada musibahnya itu. Nah, kalau sudah begitu akan mendapatkan faedah apa? Yang sudah dapat hilang, tidak bisa mengembalikan yang sudah hilang. Kalau salah satu sudah hilang, ya akhirnya harus tidak kehilangan yang lain mestinya. Wajtahid idza fataka ahaduhuma al-hasil al-maqsud alla yafutaka al-akhar. Mendapatkan pahala tidak bisa, ya mestinya jangan kehilangan yang sudah ada. Sudah dapat pahala melaksanakan ibadah, itu namanya Allah sudah didapatkan. Kemudian melaksanakan yang lain akan mendapatkan sesuatu yang asalnya belum diperoleh. Ini bisa hanya dengan sabar. Jadi pahala-pahala yang sudah ada dengan sabar akan tetap. Pahala yang belum didapat
dengan sabar akan bisa didapat. Sehingga mestinya kalau salah satu dari dua ini belum didapatkan, yang satunya jangan sampai hilang. Sudah yang itu tidak dapat, ini juga nggak dapat, akhirnya termasuk ungkapan yang bisa memenuhi apa yang diungkapkan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu takziah pada seseorang, berkata, in sabarta jarat alaikal maqadir wa anta ma'jur. Bila kamu bisa sabar, maka apa yang telah diputuskan oleh Allah pasti akan terjadi dan kamu dapat pahala. Tapi nek awam Rasulullah, apa yang diputuskan oleh Allah akan terjadi, tapi kamu malah mendapatkan siksa. Anta ma'zur in jazikta syarat alaikal maqadir. Nek sampai Rasulullah, ya kepastian itu sudah akan tetap berjalan. Wa anta ma'zur, kamu dalam keadaan mendapatkan dosa karena apa? Karena Rasulullah. Jadi Imam Ali itu begitu takziahnya kepada seorang, nek sama bisa sabar, maka berjalannya keputusan Allah itu kamu akan dapat pahala. Tapi kalau kamu tidak sabar, Rasulullah anane hal-hal yang menimpa kamu, ya sama, kepastian dan keputusan Allah pasti akan berjalan tetap. Kamunya dalam keadaan mendapatkan dosa karena tidak mau sabar. Sehingga Imam Ghazali akhirnya mengungkapkan secara global, berarti qat al-qalbi anil alaik al-ma'lufah wa man an-nafsi anil adas ar-rasulah bitawakkul al-ma'udih Allah Ta'ala jalla ismuhu wa tarki tadbir il umur wa tafidya ila Allah Ta'ala min ghairi ilmin wa fasil fiha kabukhin nafsi anis sokhti wal jaza' ma tasari nafsi ilahi wa ikrawa ala al-jamil ridha wa tajarri syurbat sabri ma nafrati adhalik la amrun murrun wa ilajun syadidun wa himlun thaqilun. Sesungguhnya memutus hati dari hubungan-hubungan yang biasa dilaksanakan, mutus hati dari mencari rezeki lewat dagang, lewat bertani, diputus, sudah nggak ada hubungan lagi dengan sana, dan mencegah nafsu dari kebiasaan yang biasanya dimiliki oleh nafsu dengan cara berserah diri, tawakal yang murni pada Allah SWT, dan meninggalkan urusan-urusan diserahkan pada Allah tanpa ngerti apa rahasia di dalamnya, dan menahan nafsu dari marah dan gondok. Padahal nafsu itu cepat seperti itu, cepat marah, cepat, dan nafsunya dipaksa untuk dikendalikan pakai ridho,
dan minum minuman kesabaran, padahal biasanya nafsu itu lari dari itu. Ini adalah hal yang sangat-sangat pahit, obat yang sulit, dan ini adalah merupakan beban yang maha berat. Bisa seperti itu tuh berat sekali. Akan tetapi walaupun itu berat sekali, anak mengurus yang benar. Jadi dalam cara mengurus itu urusan yang benar, itu menggunakan seperti itu, dan itu jalan yang lurus. Nanti akibatnya akan terpuji dan keadaannya akan bahagia. Coba apa yang akan kamu katakan? Ada orang tua sayang sekali pada putranya. Dia itu kaya, tetapi anaknya yang sangat disayang itu dilarang makan anggur, dilarang makan apel, ketika dia dalam keadaan rembes matanya. Atau seorang tua yang sayang punya anak diserahkan kepada guru yang keras, yang selalu mendidik murid-muridnya dengan bagus. Sepanjang malam, sepanjang siang dia ada di bersama gurunya, sampai-sampai anaknya itu merasa bosan. Atau seorang anak dibawa oleh orang tuanya yang sayang ke tukang cantuk agar dicantuk, tukang bekam agar dia dibekam. Kan itu menyakitkan. Atau dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Operasi kan sakit. Apakah ketika ada orang tua seperti itu menunjukkan orang tua ini dalam keadaan bakhil, medit, mau anggur saja tidak boleh, apel saja nggak boleh, padahal dia ingin sekali makan, tapi tidak diperbolehkan karena dia dalam keadaan sedang sakit mata. Apa itu namanya orang tua yang medit? Bagaimana dia medit? Orang lain itu diberi, orang lain dimudahkan urusannya dengan masalah ekonominya. Atau apakah karena orang tua ini punya sifat meremehkan terhadap putranya sehingga diserahkan pada guru yang keras? Bagaimana orang tuanya itu sudah mempersiapkan untuk putranya, segala yang dimiliki disiapkan untuk putranya. Apakah orang tua yang tadi disuruh belajar, disuruh cantuk, bekam, itu karena orang tua ingin menjadikan payahnya anak, menyakiti anak, karena
karena orang tua itu marah pada anak itu? Ya jelas enggak. Bukan karena orang tua ingin memarahan, bukan karena orang tua ingin menyakitkan, bukan karena orang tua marah-marah benci terhadap anaknya. Bagaimana bisa dia ngomong seperti itu? Dia adalah anak yang paling disayang, yang menjadi ketenangan hati orang tuanya, buah hatinya. Ada kata ada angin yang meniup, orang tua itu akan menutupi. Biar nggak masuk angin, biar nggak masuk angin ditutupi. Ya, jadi bukan karena orang tua ini seperti itu, tetapi karena orang tua ngerti bahwa bagusnya anak ini adalah dengan cara seperti itu, dibawa ke dokter, dibawa ke tukang jantung, tukang bekam, dibawa ke dokter, ya, ke guru, agar bisa jadi bagus, agar besok jadi orang yang berilmu, bisa beramal, mengamalkan ilmunya, ya jadi anak yang saleh, sehat. Ini karena besok akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dan kemanfaatan yang agung dengan cara melaksanakan yang waktu itu kelihatannya tidak menyenangkan. Apa yang akan kamu katakan terhadap dokter yang cerdik tapi suka memberi nasihat, senang pada pasien, ketika dokter ini melarang pasiennya minum air padahal dia dalam keadaan haus? Diminumi bukan air, diberi minum apa? Diberi minum minuman yang pahit. Yang tidak enak, yang nafsu dan tabiatnya itu mau minum seperti itu. Adakah pekerjaan dokter yang seperti ini itu karena dokter sedang bermusuhan dengan pasiennya? Oh, kenapa? Tidak apa-apa. Tidak bisa didengar. Ya, jadi saya teruskan. Apakah hal semacam itu karena dokter sedang memusuhi pasiennya, sedang menyakiti pasiennya? Tidak. Dia itu orang yang senang memberi nasihat, dia itu orang yang senang memberi kebaikan, karena dia tahu bahwa diberi yang menyenangkan sekali saja akan bisa rusak, dia akan bahaya. Makanya dia tahu harus bisa menahan apa yang dia inginkan.
diberinya hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Karena dia sembuh itu dengan cara seperti ini. Jangan minum dulu, jangan minum air dulu, minum ini saja, minum obat ini. Yes. Hal yang semacam ini bisa kita arahkan kepada ketika Allah SWT menahan rezeki tidak diberikan kepada hambanya. Ingin beli roti aja tidak bisa, ingin mendapatkan uang 1 dirham aja tidak bisa. Mestinya harus tahu, harus yakin bahwa itu adalah yang dikehendaki oleh Allah semata-mata untuk kebaikannya hamba sendiri. Allah SWT punya apa yang kamu inginkan. Allah SWT kuasa untuk menyampaikan hal itu padamu. Allah adalah yang maha kasih sayang, dermawan. Tetapi Allah tahu keadaanmu. Jadi dalam keadaan seperti ini tidak boleh diberi ini, karena ini akan merusak. Nggak sama sedikit pun keadaanmu itu. Wala udma, wala ajza, wala khafa, wala bukla. Bukan karena Allah tidak punya, bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah samar tidak tahu keadaanmu, bukan karena Allah bakhil. Allah Maha Suci dari semuanya itu. Allah adalah zat yang aghnal aghnia, paling kaya-kayanya yang kaya, aqdarul qadirin, paling kuasa-kuasanya yang kuasa, a'lamul ulama, paling mengetahuinya orang-orang yang tahu, dan paling dermawan dari orang-orang yang dermawan. Sehingga kalau begitu kita tahu secara nyata bahwa adanya Allah menahan tidak memberi yang kamu inginkan karena adanya kebaikan, adanya pilihan yang pas untuk kamu waktu itu. Bukankah Allah yang berfirman, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kamu semua apa yang ada di bumi semuanya. Masa setelah diciptakan untuk kamu semua terus sekarang nggak diberikan? Kok diciptakannya untuk kamu kok sekarang nggak diberikan? Berarti tidak diberikannya itu adalah karena adanya sesuatu yang demi kebaikanmu. Kamu jangan ambil ini dulu. Ya, Allah SWT Maha mengetahui keadaan kita. Dalam satu hadis masyhur, inna Allah Ta'ala yaqul, inni la azudu awliya'i an na'imid dunya kama yazudu ra'i asyafiq ibilahu an mabarikil ibrah. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, sungguh aku menghalang-halangi para kekasihku dari kenikmatan dunia seperti orang yang menggembala, yang sayang kepada yang digembalakan. Gembala apa? Gembala unta, yang sayang dengan untanya, dia akan masuk ke apa istilahnya, Arab jerum nang panggonan sing
banyak lintahnya, banyak hewan-hewan yang membahayakan, akhirnya disingkirkan. Kamu jangan di sini, cari tempat yang lain. Jadi Allah SWT menahan kekasihnya dari enaknya dunia itu ya karena itu. Jangan ambil nikmatnya dunia, ini akan membahayakan kamu. Wa idza ibtalaka bi syiddatin fa'lam yaqinan anna ghaniyun 'an imtihanika bitilai. Ketika Allah SWT menguji dengan ujian yang berat, ketahuilah bahwa Allah tidak butuh uji kamu, tidak butuh. Harus yakin. Tapi karena Allah Maha tahu dengan keadaanmu, mengerti dengan kelemahanmu, Allah adalah Maha kasih sayang. Jadi mestinya kita ingat sabda Rasul, "Allahu arhamu bi 'abdihil mu'min minal walidah asy-syafiqah abi waladiha." Sungguh Allah lebih sayang dengan hambanya yang mukmin daripada orang tua, ibu yang sayang dengan anaknya. فإذا علمت هذا علمت أنه لم ينزل بك هذا المكروه إلا لصلاح lakin jahiltahu anta wa huwa alimun bidzalik. Jadi ketika kamu sudah paham dengan masalah ini seperti ini, berarti kamu akan ngerti Allah tidak akan menurunkan kepadamu sesuatu yang tidak menyenangkan kecuali karena adanya kebaikan. Tapi kamu tidak tahu, padahal Allah yang Maha tahu. Bihadzal ma'na tarahu yukthiru ibtilaa'a awliya'i wa asfiya'i alladhina hum a'azzu ibadi hatta yaqula sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allah qauman ibtalahum. Ya karena inilah kita banyak tahu ujian-ujian itu diberikan pada para kekasihnya, para pilihan-pilihannya. Padahal kekasih dan orang-orang pilihan Allah itu orang yang paling mulia-mulianya hamba. Sehingga Rasul mengingatkan ketika Allah menyenangi satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi ujian itu salah satu dari tanda Allah menyenanginya. Rasulullah bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya wa asyada wal amthal fal amthal." Sesungguhnya orang yang paling berat dapat ujiannya adalah para anbiya, kemudian para syuhada dan orang-orang yang semisalnya. Jadi makin tinggi, makin banyak ujian. Seperti kita melihat pohon cemara dengan rumput. Rumput gak kelihatan tenang, enggak kena angin sama sekali. Setelah kita melihat pohon cemara, goyang-goyang terus.
karena diterpa angin yang kuat. Ini memberikan satu penjelasan bagi kita bahwa makin tinggi peringkat seseorang, maka akan makin banyak ujian-ujian yang akan diberikan kepada orang itu. Makanya idza habballahu qauman ibtalahu. Ketika Allah menyenangi salah satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Wa idza ra'aita Allah yahbisu 'anka ad-dunya wa yakthuru 'alaika ash-shada'id wal balwa wa annaka indahu aziz, annaka indahu makanin 'ali, wa annahu yasluku bika tariqa awliyai. Ketika kamu mengetahui Allah SWT menahan dunia, Allah SWT banyak memberi ujian dan derita, maka ketahuilah bahwa kamu sudah jadi orang mulia di sisi Allah. Kamu orang yang punya peringkat yang tinggi di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah berjalan dengan kamu di jalan para kekasihnya. Allah tahu kok tentang kamu. Dan Allah tidak butuh untuk menguji kamu. Allah tidak butuh untuk mengurangi rezekimu, duniamu. Ya tapi ya itu. Fa'lam annaka indahu aziz. Ketahuilah sesungguhnya kamu di sisi Allah orang yang mulia. La haula wala quwwata illa billah. Allah telah berfirman, Billahi minasyaitonir rajim, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Wasbiran sabar sira li hukmi rabbik marang hukume pangeran sampean. Ya, jadi kamu dalam keadaan payah sampai rasanya tersiksa dengan apa yang jadi keputusan Allah. Ya hayat. Bal i'rib minnatuhu alaik fima yaqadu alaik min salaika wa yaktiru min ajrika tabika wa yunziluka manazil abrar wal a'izza inda. Bahkan kamu supaya tahu akan anugerah Allah padamu, di mana kamu dijaga oleh Allah SWT akan kebaikannya, dan kamu diberi pahala banyak sekali numpuk. Kamu ditempatkan pada kedudukan orang-orang yang bagus-bagus, mulia-mulia di sisinya. Wakam taro min awaqibah hamidah wa mawahibah karimah. Banyak akan kamu ketahui akibat yang mulia, pemberian yang mulia.
Fakam tara min awaqib hamidah wa mawahib karimah. Banyak sekali kamu lihat akibat yang terpuji, pemberian yang mulia. Wallahu waliyut taufiq bimannihi wa fadlihi. Allah zat yang mempunyai taufik dengan anugerahnya dan keutamaannya. Inilah hal yang harus kita dapatkan. Dengan ini kita akan bisa melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, sehingga sabar akan terus kita usahakan hati kita menjadi orang yang sabar. Kalau ini setelah ini fasku lebih jumlah, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan kita bisa melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Insya Allah ya. Besok sampai kapan istirahatnya? Setelah tanggal habis puasanya Syawal ya. Puasa Syawal kan ada puasa Syawal 6 hari. Ya kan? Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita puasa insya Allah. Insya Allah. Apakah? Gak ada suara nih. Ya. Huh? Sudah bisa didengar tak? Wis krungu? Enggak. Jadi ya, besok kan mulai berai istirahat. Istirahatnya sampai kapan? Kupatan. Ya, kupatan kan berarti tanggal 10. Ya kan? Tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 malam 8 nih. Kupatan. Tanggal biru. Wis pokoke entek puasane 6 dino. Malam 8 ya. Malam 8 Syawal insyaallah. Ya 8 Syawal. Jadi malam 8 Syawal. Insya Allah. Semoga masih diberi kesempatan. Diberi kesehatan. Apa?
betul-betul tamu nih Nawa. Ya kalau malam ya, kan malam biasanya sudah. Sekarang itu ada kiai yang bilang saya tidak nerima tamu, itu kiai fakih tidak akan nerima tamu karena COVID. Jadi mungkin tamu itu ya sudah tidak ada. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wafina wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna وترفعنا بعندك على الدرجات في الحياة بعد الموت العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين جملنا بالعافية والسلامة أقنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من وجبة الندامة في الحال والمال يا الله يا مولانا كما بدأت بلسان فضلك من غير استحقاق فأتممه بفضلك أيضا من المسلمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وفقنا لطاعتك وعزم توصلنا وظلمنا أنفسنا يا غني حميد وابدو يا معيد يا فعال الوارد يا ودود أغننا بحلالك عما سألك الله ولدنا وذريتنا من أهل الإيمان هيا منا الآخرة جنة وصلى الله عليه رب العزة عما يصفون الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أنعمنا عليهم